大家好，我是杨景宏。今天的大爱真善美将带您了解端午节的习俗与意义。端午节定在每年农历5月初5，是中国4大传统节日之一。赛龙舟、包粽子是端午节的传统习俗。不仅中国人庆祝这个传统节日，印尼华人也不例外。在端午节的时候，华人一般会包粽子、吃粽子，这是端午节必不可少的传统美食。粽子主要是以糯米为主，并使用叶子包起来，以水煮或蒸熟的方式使用。我们一起来看看包粽子的流程与手法。端午节是中国4大传统节日之一，而定在每年农历5月初5。2022年的端午节落在阳历6月3日，在印尼的华人社区以各种习俗活动迎接端午节。然而，大家是否了解这个传统节日的历史由来？端午节迄今有2500年的历史。传说战国时期的楚国诗人屈原在农历5月初5跳江自尽，后人将这个日期称为纪念屈原的传统节日。Bangsa Qin berhasil menaklukkan negeri Chu ini, negerinya si Qiyuan ini. Dan kemudian Qiyuan ini merasa sangat kecewa, sangat sedih, menyesali hal tersebut. Dia ingin kembali ke negerinya, menemui raja untuk memberi pandangan lagi, tetapi sudah tidak sanggup. Akhirnya karena putus asa, dia bunuh diri, melompat ke sungai Miluo, ya, Miluo di situ. Nah, masyarakat yang mengetahui permasalahan ini sangat tidak rela dan berusaha untuk mencari jenazahnya supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang sungai. Katanya mereka melempari bakcang, ya, mungkin bukan bakcang kali ya, makanan-makanan dalam bungkusan supaya binatang-binatang itu jangan memakan jenazahnya. Ya, ada juga yang menggunakan perahu sambil bikin bunyi-bunyian supaya binatang-binatang itu tidak memakan jenazahnya Qiyuan. 当地百姓将用粽叶包成的米团丢入江中，为的是让在江中的鱼不吃掉屈原的遗体。在江上划船、制造声音也演变成每年迎接端午的主要习俗。端午节的起源蕴含着深邃丰厚的文化内涵，从中我们还能学到屈原对祖国的爱国精神。Nah, bakcang itu memang sudah menjadi tradisi yang luar biasa. Hampir boleh dikatakan setiap tahun tidak pernah festival bakcang ini dilewatkan, tidak pernah. Nah, masa itu ada orang tuh yang bisa bercerita mengenai asal-usulnya, tetapi ada yang nggak ngerti. Sehingga ya generasi berikutnya banyak yang tidak mengerti. Saya hanya pesan bahwa kalau merayakan perayaan bakcang itu jangan hanya soal makan bakcang atau hanya lomba perahu naganya, tapi ikuti ada pesan moral tinggi di dalamnya. Seorang pejabat seperti Qiyuan, ya, pujangga yang sangat terkenal, yang sangat peduli dengan negaranya, dia rela berkorban untuk menjadi pengingat bahwa jangan berbuat salah, karena negara akan hancur jika kita berbuat salah. 每年的端午节，华人会做粽子、吃粽子。在印尼有2种粽子，即咸粽和甜粽。一般甜粽以豆沙作为馅料。在包粽子之前，首先将粽叶清洗干净，再煮1个小时。所使用的糯米要经过筛选，优中则优。用碱水将糯米浸泡透，使糯米染上淡淡的黄色，吃起来也比较嫩软。然后用粽叶包成4角小粽，扎紧后拿去煮。Hari hanya Pecun, kami biasanya kalau di kampung saya di Paham, itu biasanya kami berbondong-bondong pergi ke Sungai Asahan. Itu Sungai Asahan itu pada hari hanya zaman tahun 80-an itu banyak sekali itu orang dayung sampan berenang di sana
untuk merayakan makan kue cang ini. Nah, itu untuk saat ini karena kita berada di Jakarta, biasanya kalau kami sempat, kami selalu pergi ke Teluk Naga, Tangerang. Nah, pada hari H-nya itu biasanya ada perlombaan perahu pecun segala macam. Kami suka kumpul-kumpul keluarga sama beberapa teman dan kita bawa cang makan bersama di sana. Tapi berhubung karena pandemi ini sudah hampir 2 tahun, mungkin sama tahun ini yang ketiga, kami nggak pernah lagi merayakan itu. 在中国传说中，端午节包含许多正面价值观，如合作、毅力以及善良。 Kita ngerayain Kicang itu lebih ke kita kumpul-kumpul keluarga, kita bikin bareng, terus kita kirim-kirim ke keluarga terdekat gitu. Sama biasanya kita jam 12 siang itu kita ada berdiriin telur. Jadi dipercaya kalau jam 12 siang itu kalau kita berdiriin telur mentah di lantai itu bisa berdiri. 端午节的起源故事始于楚国诗人屈原的爱国主义精神。 Akhirnya kerajaan Chu itu pun rontok. Kemudian si屈原ini merasa sedih karena negara yang dicintai sudah hancur. Dan para rakyat yang mencintai dia mencari jenazahnya sampai tidak ketemu. Akhirnya mereka membuat nasi yang dibungkus pakai daun. Mungkin zaman itu belum pakai daun bambu. Kemudian dibuang ke sungai itu supaya ikan, udang dan sebagainya macam makhluk yang ada di sungai itu tidak memakan jenazahnya. Nah, momen inilah yang menjadi abadi dengan suatu kemasan makanan, yaitu disebut kue cang. Nah, ini momen ini yang selalu saya sampaikan ke anak-anak saya. Pegawai-pegawai saya yang lagi milih beras, saya kadang-kadang duduk bersama mereka. Saya juga menceritakan sejarah ini ke mereka supaya mereka mengerti apa arti pecun ini, apa arti suatu batang ini kita proses dari awal sampai akhir supaya bisa jadi cang itu butuh waktu hampir 48 jam baru bisa kita masuk ke mulut untuk makan. Jadi mereka ngerti begitu dengan hati yang serius, dengan semangat, mereka memilih beras itu sampai benar-benar bersih dan menghasilkan cang yang berkualitas. Kita harus mengikuti jejak屈原ini supaya kedepannya baik menjadi pemimpin suatu organisasi, baik menjadi seorang pejabat negara, kita harus mengikuti jejak dia supaya kedepannya kita mencintai suatu negara itu harus benar-benar seperti屈原ini bisa mempertahankan apa yang kita cita-citakan sampai sekarang ini. 粽子的4角象征着希望、和平以及繁荣。愿这个美好的寓意伴随每一个庆祝端午的家庭。